Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun, selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik dan bermanfaat seputaran Australia buat teman-teman semua. Nah, di konten kali ini saya bakalan sedikit update mengenai kunjungan Presiden Indonesia Bapak Jokowi ke Australia dan ngobrol-ngobrol bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dan ada program update gara-gara ketemuan kemarin itu, ada program update dari pemerintah Australia, dari si Perdana Menteri Australianya ngomong untuk kemudahan keimigrasian bagi warga negara Indonesia. Jadi simak videonya teman-teman, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. So, mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, konten kali ini saya bakalan bahas sedikit update mengenai kunjungan Presiden Indonesia yang hadir kemarin ke Australia, Presiden Jokowi, dan bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan ngobrol-ngobrol mengenai hubungan bilateral kedua negara. Nah teman-teman tahu sendiri ya, Indonesia dan Australia itu secara letak geografisnya itu sangat berdekatan. Australia itu di bawahnya Indonesia, Indonesia di atasnya Asia gitu kan. Mau ke timurnya lagi ada India, Sri Lanka kayak gitu kan, ke Asia Tengah kayak gitu. Nah, si Australia dan Indonesia ini kan sangat berdekatan. Jadi sejak zaman dulu itu udah sering hubungan bilateralnya itu bagus, mau segi ekonomi, politik, pendidikan, keamanan, pokoknya sangat bagus terjalin dengan Australia. Nah, kalau teman-teman datang ke Australia, jangan kaget kalau banyak bule yang bisa bahasa Indonesia. Maksudnya bisa bahasa Indonesia itu bukan fasih ya, tapi mereka tahu kata-kata simple bahasa Indonesia seperti selamat malam, apa kabar, terima kasih, bagus, enak gitu kan. Mereka itu banyak sekali yang mengerti bahasa-bahasa Indonesia karena kita bertetanggaan kan. Dan juga sekolah-sekolah di sini itu, di Australia itu ada mata pelajarannya bahasa Indonesia. Ada beberapa sekolah ya yang mata pelajarannya bahasa Indonesia. Contoh kasus misalnya selebriti Hollywood, pemerantor siapa namanya, Chris Hemsworth ya. Chris Hemsworth itu dia bisa berbahasa Indonesia. Dia tinggal di Darwin. Dari sekolahnya itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Dan juga sekolah-sekolah di sini itu seringkali belajar tari-tari tradisional Indonesia dan alat-alat musik tradisional Indonesia beserta adat budaya Indonesia. Jadi sekolah-sekolah di sini sering mengajarkan anak-anak sekolahnya untuk belajar tari tradisional Indonesia teman-teman. Jadi mereka tari jaipong, tari lilin, tari piring, tari kecak. Pokoknya ada yang mengajarkannya. Jadi si sekolahnya meng-hire professional dancer dari Indonesia, ya penari profesional dari Indonesia, dan untuk mengajarkan anak-anak sekolahnya untuk belajar nari. Dan sering juga mereka belajar alat musik Indonesia tradisionalnya gitu kan, kayak gamelan. Jadi Indonesia dengan Australia itu sangat-sangat dekat dari zaman dulu teman-teman. Jadi teman-teman kalau datang ke Australia nggak usah kaget, banyak sekali bule-bulenya. Kadang-kadang kalau kita tahu dari Indonesia, mereka nyapa dengan bahasa Indonesia, apa kabar, seperti kayak gitu. Dan kalau kita bilang apa kabar, mereka jawabnya bukan baik, bagus. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan kaget kalau teman-teman datang ke Australia, si bule-bulenya banyak yang tahu kata-kata atau kata-kata simple bahasa Indonesia. Nah, jadi minggu kemarin Presiden Indonesia Bapak Jokowi datang ke Australia dan bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan membahas hubungan kedua bilateral negara. Ya kalau kunjungan negara kan nggak jauh beda ya, pasti ngobrolinnya masalah ekonomi, pendidikan, perdagangan, keamanan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak negara. Seperti itu ya kalau kunjungan-kunjungan kenegaraan. Nah, responnya si Perdana Menteri Australia ketika Presiden kita berkunjung ke Australia itu responnya sangat bagus. Dan saya dapat bocoran dari intelijen atau dari apa. Bukan dari intelijen, dari apa, dari highlight beritanya. Si Indonesia dapat dana 500 miliar hibah dari Australia.
Tapi saya nggak bakalan bahas itu, saya bakalan bahas mengenai program yang dibilang oleh si Perdana Menteri Australia, program kemudahan masalah keimigrasian buat warga negara Indonesia. Nah, si Perdana Menteri Australia ini menyebutkan salah satu programnya itu dia membuat visa bisnis untuk warga negara Indonesia 3 sampai ke 5 tahun. Jadi visa bisnis untuk warga negara Indonesia itu berlaku sampai 3 sampai 5 tahun, teman-teman. Kalau teman-teman yang mau buka bisnis di Australia, itu visanya sampai 3 sampai 5 tahun. Dan program yang kedua, nah ini yang lebih bagus. Program yang kedua ini, si Perdana Menteri Australia menyebutkan, dia akan membuat kemudahan keimigrasian buat warga negara Indonesia dengan membuat program validitas visa yang sampai 10 tahun. Wow, jadi teman-teman bisa bolak-balik selama 10 tahun, visanya nggak habis selama 10 tahun, lama. Dengan alasan pengen memangkas birokrasi. Jadi nggak harus bolak-balik ke imigrasi ya, 2 tahun habis apply online lagi, 3 tahun habis apply online lagi. Nah, dia pengen memangkas dan mempermudah buat warga negara Indonesia, jadi visanya itu selama 10 tahun buat frequent traveler. Nah, mudah-mudahan si program yang 10 tahun visa ini cepat diupdate dan cepat terlaksana buat kemudahan warga negara Indonesia untuk berkunjung ke Australia. Dan mudah-mudahan berefek juga antara kedua belah pihak masalah ekonominya ya. Pasti sih berdampak ya, dari Indonesianya juga berdampak, dari Australianya berdampak. Berdampaknya dari Australia, mereka dapat pekerja dari Indonesia, soalnya mereka kekurangan orang ya. Tapi tahun sekarang ini si imigrasi sudah update, sekitaran 400.000 orang udah masuk, mau visa apapun, visa student, visa kerja, visa apa lagi ya, visa student, visa kerja, visa partner, visa apalagi, pokoknya semua orang yang migran datang tahun sekarang ini sekitar 400.000 orang sudah datang tahun sekarang, dan diprediksi tahun depannya itu nambah sekitar 370.000 orang yang datang ke Australia. Nah, dengan program-program ini mudah-mudahan semakin gampang buat warga negara Indonesia datang ke Australia dan mencari rezeki di Australia. Nah, jadi kayak gitu update berita atas kunjungan Bapak Jokowi ke Australia, dan mudah-mudahan si programnya tepat terlaksana. Nah, sekarang saya mau bahas viewers comment of the week. Siapa yang saya pilih ya, teman-teman nih? Tunggu bentar ya, buka handphone. Ini ada @andy_rich. Dia bertanya, "Bro, kalau mau jalan-jalan sewa mobil sebagai turis, apakah SIM A Indonesia bisa berlaku di sana?" Jadi buat Kang Andy Rich ini, SIM A Indonesia itu berlaku di Australia. Jadi kalau visanya visa turis, visa student, visa kerja, itu berlaku SIM A Indonesia. Tapi ada syaratnya. Harus datang ke KJRI Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, untuk minta ditranslate SIM-nya. Jadi Kang Andy Rich-nya ini datang ke KJRI Indonesia, dan kalau zaman dulu bayar sekitar $30 ya. Kalau sekarang sih ada kabar dapat sekitar $40 bayarnya. Nanti dikasih surat 1 lembar dari si KJRI, dan itu surat itu harus selalu dibawa bersama SIM-nya kalau lagi ngedrive. Saya pernah kejadian sama saya, dulu saya ketangkep polisi 10 tahun yang lalu masih pakai SIM A Indonesia. Jadi si polisinya nanya, "Mana SIM kamu?" gitu kan, saya kasih SIM Indonesia, dan dia saya juga kasih si surat dari KJRI-nya kan, si surat 1 lembarnya. Dan kata si polisinya oke, dia cuma nanya doang, "Kamu nggak punya SIM Australia?" Nah, saya bilang nggak punya. "Emang kamu statusnya sebagai apa di sini? Sebagai student atau apa?" Kata dia nanya gitu kan. "Saya memakai visa kerja di sini." "Oh, pakai visa kerja," kata dia. Oke, cina nggak apa-apa, cina. Oke, you good to go gitu kan, kayak gitu. Jadi boleh Kang Andy ya, kalau visanya visa turis, visa student, atau visa kerja. Kecuali PR, permanent resident. Kalau PR itu harus memakai SIM Australia. Harus transfer ke SIM Australia, wajib. Dan saya sudah jelasin masalah SIM Australia dan SIM Indonesia transfernya gimana di video episode 6. Kalau mau tahu secara detail mengenai ngedrive di Australia, denda-denda di Australia, pokoknya mengerikan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya buat Kang Andy Rich ini, dan konten kali ini mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman mengenai update-nya program yang pengen dibikin oleh pemerintah Australia untuk warga negara Indonesia. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.